Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya Ibu, terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Putri yang berjaga pada hari ini dari pukul 7 sampai 2 siang. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin memastikan untuk identitas Ibu terlebih dahulu ya. Apakah Iya. ini dengan Ibu Syifa Fauzia, lahir pada tanggal 3 Desember 1999 dengan nomor rekam medis 200-300. Iya benar Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait komunikasi, informasi, dan edukasi atau yang disebut KIE ya Bu, dengan kontrak waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu Syifa bersedia? Bersedia. Sebelumnya Ibu sudah berkomunikasi kepada suami untuk melakukan KIE ini? Sudah Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Kemungkinan belum ada. Baik Ibu, jika belum ada, saya lanjutkan penyuluhan kepada Ibu. Yang pertama, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menjaga kesehatan secara umum dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disebut PHBS. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cuci tangan dengan air. Jika belum ada, selanjutnya dilakukan dengan cuci tangan dengan air bersih. Contohnya, dikeran dengan air yang mengalir, menggunakan sabun cuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah beraktivitas. Yang kedua, berpergian dengan menggunakan masker, apalagi adanya virus ini ya Bu. Iya. Kita harus meminimalisir terkena hal tersebut. Dan pada saat batuk atau sakit, lakukanlah jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain yang disebut social distancing. Selanjutnya, gunakan air bersih untuk melakukan aktivitas memasak, mencuci, dan mandi. Kelima, lakukanlah aktivitas seperti olahraga rutin setiap harinya ya Bu, atau workout di rumah. Iya. Biasanya Ibu berolahraga tidak saat di rumah? Tidak Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberitahukan tentang pemenuhan gizi yang seimbang. Mbak Syifa bisa mengkonsumsi gizi yang seimbang seperti mensyukuri dan menikmati aneka makanan, memperbanyak sayur dan buah-buahan yang cukup, membiasakan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein seperti ikan, telur, dan daging ya Mbak. Iya. Selanjutnya mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti jagung, singkong, nasi, dan sebagainya. Dengan membatasi konsumsi makanan yang asin, manis, dan berlemak. Kemudian meminimalisir atau kurangi memakan makanan siap saji ya Mbak. Karena apabila kita memperbanyak konsumsi makanan yang siap saji, itu akan memberikan efek atau dampak negatif kepada diri kita Mbak. Iya Mbak. Di sini saya akan menyampaikan tips mengonsumsi makanan cepat saji, yaitu merencanakan menu makanan, bisa mengurangi porsi makanan, dan juga cari makanan pengganti. Dan selanjutnya, Mbak Syifa mengonsumsi asam folat sebagai upaya persiapan akan menikah ya Mbak. Iya. Karena mengonsumsi asam folat itu bisa melindungi diri dari sel tubuh. Kemudian ketiga, memberitahukan cara menjaga kesehatan alat reproduksi dengan cara mengganti pakaian dalam ya Mbak. Iya. Dan menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih, atau yang tidak lembab untuk menjaga reproduksi wanita. Yang kedua, memakai celana dalam yang mudah menyerap keringat dengan minimal 2 kali dalam sehari ya Mbak. Selanjutnya, bersihkan alat kelamin Mbak setelah buang air kecil itu dari depan ke belakang ya Mbak. Agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk menuju ke dalam organ reproduksi. Untuk selanjutnya, jika Mbak Syifa dalam kondisi menstruasi, dianjurkan mengganti pembalut minimal 2-3 dalam sehari. Kemudian menghindari menggunakan sabun pada alat area reproduksi wanita dan melakukan pemeriksaan rutin alat reproduksi. Untuk keempat, di sini saya akan memberitahukan mengenai informasi tentang imunisasi TT atau
tita toksoid yang dibutuhkan pada prakonsepsi. TT sendiri yaitu imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus. Imunisasi TT sebelum kan nanti Mbak akan menikah dan sebelum hamil itu upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan pada ibu hamil terhadap tetanus yang menyuntikkan vaksin tersebut sebelum hamil. Kemudian untuk manfaat imunisasi TT yaitu dapat melindungi bayi baru lahir dari tetanus neonatum. Yang kedua, melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus. Selanjutnya yaitu mencegah toksoplasma pada ibu. Selanjutnya untuk mengambil tindakan antisipasi yang semestinya. Dan yang terakhir dapat mencegah penularan kuman. Untuk jadwal imunisasi TT sendiri yaitu untuk imunisasi yang pertama atau langkah awal terhadap tetanus. Untuk imunisasi yang kedua yaitu minimal 4 minggu setelah imunisasi TT1 dan dilakukan untuk imunisasi TT ketiga yaitu minimal 6 bulan. Setelah imunisasi kedua dilakukan kemudian keempat imunisasi TT minimal 1 tahun setelah imunisasi TT yang ketiga dan terakhir imunisasi TT kelima minimal 1 tahun setelah imunisasi TT keempat. Apabila imunisasi sudah diberikan secara lengkap, dalam artian sudah 5 kali imunisasi tetanus sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, tahukah Mbak tentang bahaya infeksi menular seksual sebelumnya? Belum tahu sih Mbak. Baik, di sini saya akan memberitahu ya Bu. Penyakit infeksi menular itu ada berbagai macam, yaitu gonorrhea, yaitu merupakan penyakit seksual disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang selanjutnya infeksi genital non-spesifik merupakan infeksi traktus genital yang disebabkan oleh penyebab yang tidak spesifik. Selanjutnya ada sifilis atau raja singa, merupakan penularan seksual yang disebabkan adanya bakteri Treponema pallidum dan bersifat kronis. Yang selanjutnya ada HIV, Human Immunodeficient Virus, yang dapat tersebar melalui tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu di sini juga ada banyak bahaya IMS tersendiri, yaitu yang pertama menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker leher rahim, yaitu yang kedua juga bayi lahir dengan keadaan kelainan. Juga dapat meningkatkan resiko kematian pada bayi saat melahirkan. Selanjutnya, apakah Mbak dan calon suami merokok atau meminum minuman dan nafsa Mbak sebelumnya? Setahu saya, calon suami saya cuma merokok doang, merokoknya itu yang pasif, kayak seharinya itu cuma 3 batang doang Mbak. Ya, saya menyarankan kepada ibu untuk memberitahu kepada calon suami agar berhenti untuk merokok, untuk misalkan nanti ibu waktu sudah menikah ingin program hamil itu lebih gampang. Dan mempunyai keuntungan sendiri jika tidak merokok di kedepannya. Saya di sini memberitahu ya Mbak bahaya dari minum alkohol dan nafsa bagi kesehatan reproduksi. Bahaya merokok, minum alkohol dan nafsa pada prakonsepsi yaitu mampu merusak pada DNA saat masa prakonsepsi yang berakibat mempersulit masa pembuahan ya Mbak. Bahaya merokok dampaknya yaitu mengakibatkan bisa jadi nanti bayinya prematur, bahkan bisa menjadi terjadi kematian pada bayi. Baik Mbak, untuk penyuluhan hari ini sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf, bisakah Mbak Syifa mengulangi sedikit apa yang sudah saya sampaikan untuk memastikan apakah Mbak Syifa sudah mengerti? Oh iya, baik Bu Bidan. Tadi menjelaskan Bu Bidan cara menjaga kesehatan tubuh secara umum dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tentang pemenuhan gizi, cara menjaga kebersihan alat reproduksi, informasi mengenai imunisasi tetanus ya Bu, kemudian bahaya penyakit IMS, serta bahaya minuman alkohol, merokok, dan nafsa.
bagi kesehatan reproduksi. Kurang lebih seperti itu ya Bu Bidan. Baik Mbak, Alhamdulillah ya Mbak, sudah bagus untuk pemahamannya. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Kemungkinan sudah belum ada Mbak. Nanti jika ada yang ditanyakan lagi, saya akan bertanya ke Bu Bidan lewat Baik, ponsel. Baik Mbak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin untuk penyuluhan pada siang ini sudah selesai ya Mbak. Iya. Apabila saya ada kesalahan dalam penyuluhan, tadi mohon dimaafkan. Saya pamit keluar terlebih dahulu ya Mbak Siva. Baik Bu, terima kasih atas penyuluhan hari ini Bu. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.